Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tabligh Mu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, dan kami menghaturkan selamat menunaikan amaliyah Ramadan, ibadah-ibadahnya, siamnya, dan semua macam-macam ibadah yang diperintahkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita hafal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan siam, sebagaimana siam ini juga diperintahkan atau diwajibkan bagi orang-orang sebelum kita, supaya kalian bertakwa. Pemirsa Tabligh Mu TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kalau kita lihat di dalam ayat ini, maka kita bisa menangkap bahwa yang namanya syariat siam ini adalah syariat yang universal. Jadi satu perintah yang dalam bahasa kita dia masuk dalam kategori rukun Islam, namun ternyata dia juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau umat-umat sebelum umat Islam hari ini. Maka kalau kita coba baca di dalam catatan para ahli tafsir, ya, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana siam ini juga diperintahkan atau diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita supaya kita bertakwa. Ini ternyata memang ada riwayat-riwayat, ya, kita juga melihat memang tidak semua status riwayat ini sahih, namun disebutkan oleh para alim ulama di dalam catatan-catatan sejarah. Nah, tentu nanti setelah kita cek ada yang sahih, ada yang tidak, ya, bahwa ternyata syariat siam ini betul-betul memang juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Imam Ibnu Katsir misalkan dalam kitab yang beliau tulis Qisasul Anbiya wa Rusul, atau kisah-kisah Nabi dan Rasul, itu ternyata juga beliau menukil catatan siam yang dilaksanakan oleh Nabi-Nabi, bahkan dari mulai Nabi Adam alaihissalam diperintahkan siam 3 hari setiap bulan atau 40 hari, ada beberapa model siam yang dilaksanakan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga demikian adanya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam, ini kalau dalam bahasa orang Jawa prihatinnya atau mungkin torekotnya kalau orang Jawa bilang, ya, ketika akan menerima wahyu atau melaksanakan tugas-tugas berat itu juga mereka melaksanakan siam. Pun nanti nabi-nabi setelahnya sampai Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, sebelumnya Nabi Musa alaihissalam, dan seterusnya, yang mana mereka juga melaksanakan siam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di dalam banyak riwayat yang sahih, dan bahkan sebagian siam-siamnya nabi-nabi ini ternyata juga diabadikan menjadi siam-siam yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan kehidupan ibadah umat Islam, meskipun nanti mungkin siamnya tidak berupa siam wajib. Kita mengenal ada siam Asyura atau 10 Muharram. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mensyukuri nikmatnya Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kemudian Nabi memerintahkan untuk siam pada tanggal 10 dan menambahnya
dengan tanggal 9 yang kita kenal dengan Tasu'a. Kemudian ada siam saudaraku, ahi, yaitu 1 hari siam, 1 hari tidak, yaitu siamnya Nabi Dawud alaihissalam. Artinya kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Tabligh MuTV yang dimuliakan Allah, kita betul-betul bisa melihat bagaimana syariat siam ini menjadi satu syariat yang universal tadi saya sampaikan, dan ini menjadi satu spirit bahwa keberadaan umat-umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan mereka beribadah, mereka berjuang, mereka bermujahadah, tidak bisa dilepaskan dari situasi di mana mereka harus prihatin, di mana mereka harus lebih bermujahadah lagi, dan diantaranya adalah dengan melaksanakan siam ini. Maka sekali lagi, siam ini adalah satu perintah yang Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan ataupun keutamaan melaksanakannya, sebagaimana siam Ramadan yang kita laksanakan pada saat ini. Namun ternyata juga di sisi lain umat-umat terdahulu sarana mujahadah mereka adalah juga dengan melaksanakan siam. Maka hendaknya kita sebagai bagian daripada umat yang bertauhid, yang mana din tauhid ini sudah dibawa oleh para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW pun juga harus betul-betul mengistimewakan syariat siam ini dengan melaksanakan sebaik-baiknya. Sekali lagi, marilah kita bersemangat di dalam melaksanakan siam Ramadan ini. Kita usahakan untuk terus mengisi hari-hari kita dengan ibadah dan amaliyah Ramadan. Dan sekali lagi kami haturkan selamat menunaikan ibadah siam Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.